Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rismawati, perwakilan dari kelompok 5 akan mencoba mengerjakan studi kasus dari PT Abadi Jaya, kasus perusahaan dagang dan jasa. Kita akan mencoba mengerjakan kasus ini dengan menggunakan aplikasi Zahir. Pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat data baru. Lalu setelah itu kita isi data perusahaan yang tertera di dalam soal. Yang pertama kita isi nama perusahaan, yaitu bisa kita lihat di soal PT Abadi Jaya. Kita isi. Kemudian kita isi alamatnya dengan Jalan Kembang Selatan, Bayaran Baru. Kita copy paste saja. Jakarta Selatan. Negara dapat kita isi Indonesia, kota Jakarta dengan kode pos 12730. 12730. Teleponnya ini. Lalu apabila ada email dan website, dapat diisi dan kita klik lanjut. Periode akuntansinya dapat kita isi Januari. Di tahun 2019. Dan tutup buku akhir tahunnya yaitu selalu kita isi Desember. Lalu klik lanjutkan. Departemen kode akunnya biarkan saja, kita lanjutkan. Lalu kita lihat kembali apakah datanya sudah benar. Kalau sudah benar, kita bisa lanjut ke dalam proses. Setelah diproses, kita dapat menentukan bidang usaha apa yang dapat kita pilih untuk mengisinya, yaitu di sini kita dapat menggunakan perdagangan umum. Lalu kita klik lanjutkan. Iya.
ini akan memproses akun-akun yang akan muncul pada Zahir. Kita klik OK saja. Untuk setup mata uang ini kita klik lanjutkan saja, lalu selesai. Nah, berikutnya sudah selesai dalam mengisi data-data perusahaan. Yang selanjutnya harus kita lakukan adalah mengisi data customer terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik data dan nama alamat. Kita masukkan data dan nama alamat. Kita klik tambah ini. Kemudian ID-nya, tipenya tipe customer yang pertama. ID-nya bisa kita lihat di sini, menggunakan C001. C001. Nama perusahaannya Ryan Muslim PT. Alamatnya bisa kita lihat sini di Jalan Kemang Selatan. Lalu kita rekam NPWP atau nik lengkap, kita lanjutkan proses. Iya. Nah, sudah. Yang selanjutnya juga tambah baru, ID-nya C302. Nama perusahaannya Salsabila Muslim. Alamatnya Jalan Selatan nomor 10. Lalu klik rekam. Iya. Selanjutnya kita membuat data dan alamat vendor. Tipenya kita ganti dengan vendor. ID-nya V001. Kita ganti dulu tipenya, di sini sudah menjadi vendor. Lalu nama perusahaannya Mutiara Muslim PT. Alamatnya Jalan Danau Sunter. Lalu klik rekam, klik iya. Yang kedua,
Jangan lupa tipenya diganti dengan vendor, ID-nya ganti V002, perusahaannya Salma Muslim PT. Alamatnya Jalan Raya Pasim 1. Ini perekam. Iya. Data yang tertera pada pelanggan dan vendor ini hanya ada 4 ini yang ada di soal. Jadi kita bisa dapat menyelesaikan pengisian data. Pengisian data customer untuk PT Abrijaya, lalu kita klik tutup. Lalu untuk mengisi satuan pengukuran yang kita gunakan ada lapis karena barang yang dijual yaitu jilbab dan gamis. Karena sudah ada, kita bisa langsung untuk membuat list data persediaan. Kita masuk ke data produk. Kita klik baru, tambah. Kode barangnya bisa kita lihat di sini. C001 jilbab putih. C001 dengan nama jilbab putih. Kode produk yang kita gunakan adalah kita edit dulu produk 1, yaitu untuk kelompok barang jilbab. Iya. Klik OK.
Untuk duanya kita edit juga, kita menjual gamis, kita edit juga menjadi gamis. Rekam ya. Nah, ini tadi kita kembali, kita klik kelompok barang jilbab, oke. Nah, setelah itu satuan dasar rapis, lalu dapat kita langsung rekam saja. Nah, sudah muncul. Nah, kita bisa langsung tambah lagi kode barangnya C002, deskripsi barangnya jilbab biru. Kelompok barangnya masih jilbab tetap, berarti kita langsung dapat rekam. Nah, kita tambahkan lagi kode barangnya G001, G001. Deskripsinya gamis putih ukuran XL. Kelompok barangnya kita ganti menjadi gamis, klik OK, lalu rekam. Sudah muncul, kita bisa tambah lagi di kode barang G002 dengan deskripsi gamis putih ukuran L. Kelompok barangnya kita ganti menjadi gamis. Oke, lalu klik rekam. Sudah, lalu satu lagi tambahkan di G003 dengan deskripsi gamis putih ukuran M, kemudian klik rekam. Sudah itu, kita lalu apabila kita sudah, kita bisa dapat menutupnya. Sudah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlila, saya anggota kelompok 5. Di sini pada kasus PT Abadi Jaya,
saya akan melakukan penginputan data harta tetap. Di soal diketahui data harta tetapnya ada satu buah motor Tiger dengan harga beli 20 juta dari sudut 0, dibeli 1 Januari 2018, masa manfaat 4 tahun. Langsung saja kita ke menu data harta tetap, lalu kita pilih add data. Di sini kita isi motor Tiger, kelompoknya kendaraan roda 2, tanggal belinya 1 Januari 2018, harga belinya 20 juta, nilai residunya 0, umur ekonomisnya 4 tahun. Di sini metodenya garis lurus, lalu kita pilih rekam. Oke. Ya. Di sini sudah muncul data harta tetap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mengisi saldo awal akun. Di sini kita pilih setting, saldo awal akun. Nah, di sini sudah terdapat nama-nama akun yang harus kita isi. Yang pertama yaitu kas kecil. Kas kecil di sini sebesar 5 juta. Selanjutnya, Bank BCA sebesar 100 juta. Selanjutnya, piutang dagang sebesar 5 juta. Selanjutnya, persediaan gamis sebesar 3 juta. Persediaan jilbab 200.000. Selanjutnya, kendaraan sebesar 20 juta. Kendaraan 20 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar minus 416.666.67. Selanjutnya, utang usaha sebesar 10 juta. Utang usaha sebesar 10 juta. Selanjutnya, modal di store sebesar 50 juta. Selanjutnya, laba ditahan sebesar 72.783.333 rupiah poin 33. Nah, di sini pastikan nilainya 0, sebesar 0. Jadi sudah balance. Selanjutnya kita rekam. Selanjutnya saya akan mengisi saldo awal piutang usaha. Di sini kita input baru, kita pilih nama pelanggan. Di sini kita pilih PT Ryan Muslim PT. PT Ryan Muslim tanggal 27 Desember 2018. Oke. Invoice-nya INV 01.
Sales ordernya tidak ada, dikosongkan. Piutangnya sebesar 1 juta. Hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskonnya 2%, keterlambatan tidak ada. Oke, kita rekam. Selanjutnya masih PT Ryan Muslim, tanggal 31 Desember 2018. Oke. INP 02. Sales ordernya kosong, nilai piutangnya sebesar 2 juta. Hari diskonnya 10, jatuh tempo di harinya 30, diskonnya 2%, denda keterlambatan tidak ada. Oke, kita rekam. Berikutnya Salsabila Muslim PT, tanggal 31 Desember 2018. INP 03. Nilai piutangnya sebesar 2 juta. 2 juta. Hari diskonnya 10, jatuh tempo 30, diskon 2%, denda keterlambatan tidak ada. Oke, kita rekam. Di sini untuk mengisi saldo awal piutang totalnya sebesar 5 juta dan kita tutup. Selanjutnya kita pilih setting saldo awal utang usaha. Klik baru. Kita pilih nama vendornya Mutiara Muslim. Tanggal 20 Desember 2018. INP 01. Sales ordernya kosong. Nilai hutangnya 5 juta. Hari diskonnya 10. Hari jatuh temponya 10, diskonnya 2%. Nah, keterlambatan tidak ada, langsung kita rekam. Berikutnya kita pilih vendornya Salma Muslim PT, tanggal 30 Desember. INP 02. Sales ordernya kosong. Nilai hutangnya 5 juta. Sama, hari diskonnya masih 10, hari jatuh temponya 30, diskonnya 2%. Denda keterlambatan tidak ada. Oke, kita rekam. Nah, untuk mengisi saldo utang usaha sudah, totalnya sebesar 10 juta. Oke, kita tutup. Selanjutnya kita pilih setting saldo awal persediaan. Kita input baru. Kita pilih jenis barangnya. Yang pertama yaitu jilbab putih. Stok awalnya sebanyak 10. Harga pokoknya 10.000. Oke, kita rekam. Berikutnya kita pilih jilbab biru.
stok awal 10, harga satuannya 10.000. Oke, kita rekam. Berikutnya gamis putih XL. Saldo stok awalnya 10, harga pokok satuannya 100.000. Oke, kita rekam. Berikutnya gamis putih L. Stok awalnya, harga pokok satuannya sama 100.000. Oke, kita rekam. Berikutnya gamis putih M. Stok awal 10, harga satuannya 100.000. Oke, kita rekam. Nah, untuk mengisi saldo awal persediaan sudah semua, totalnya 3.200. Nah, sudah kita input semua, sudah selesai dan tutup. Pastikan kita sudah. Oke, iya. Sudah saya input semua dari saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal utang usaha, dan saldo awal persediaan. Sudah diinput semua dan bisa dilanjutkan untuk ke transaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmaiti dari kelompok 5 ingin melanjutkan studi kasus PT Abadi Jaya pada transaksi pertama, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019 dibayar kepada Properti Jaya PT sebesar 24 juta untuk sewa gedung 2 Januari 2019 sampai 2 Januari 2020 dan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi langkah-langkahnya adalah kita masuk kepada modul kas dan bank, pilih kas keluar atau cash disbursement, kita klik new. Di sini akunnya adalah bank BCA dan ini kita isi dengan PT Properti Jaya karena saya sudah membuatnya. Kalau belum membuatnya kita tinggal klik new. Nah, di sini karena saya sudah, tinggal klik saja Properti Jaya PT. Tanggalnya kita ubah tanggal 4 Januari 2019. Ini memangnya adalah pembayaran sewa. Pembayaran sewa 2 tahun PT Jaya. Kodenya berarti kita cari akun sewa dibayar di muka. Ini sebesar 24 juta. Karena dikenakan PPh, kita PPh dibayar di muka. PPh pasal 4 ayat 2 dibayar di muka. Dikenakan 10%-nya maka sebesar 2.400.000. Jangan lupa klik sebesarnya supaya muncul, lalu kita rekam. Sebentar.
kelas. Kita lanjut kepada transaksi kedua, yaitu pembelian aktiva tetap kepada Glodok Elektronik besar 5 juta. Maka kita langsung masuk ke transaksi purchasing, modul pembelian, terus purchase invoice atau invoice pembelian. Klik new. Nama vendornya seperti biasa ya, kalau belum dibuat kita buat dulu, klik new. Tapi kalau misalnya sudah, kita langsung klik 2 kali. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 5 Januari 2019. Jangan lupa klik jasa di sini. Order descriptionnya kita isi laptop Asus. Kodenya kita cari mesin dan peralatan ya, karena masuk mesin dan peralatan. Kirimnya 1 unitnya 5 juta. Di sini tidak ada diskon dan teksnya kita isi value added text. Sini tanggal pengirimannya kita isi sesuai dengan tanggal faktur 05/01/2019. Di sini isi payment time-nya, diskon day-nya 10, 30, due date-nya 30 dan diskonnya 2%. Kita klik OK. Di sini purchasing-nya kita kliknya, kita isi manajer marketing aja ya, manajer marketing. Sini manajer marketing saja, marketing. Kita klik kali. Nah, di sini sudah ada ya katanya, setelah diskonnya 5.500.000. Setelah itu kita klik rekam. Kita save. Close. Kita lanjut kepada transaksi ketiga. Di sini ada pembayaran piutang sebesar 2.940.000 pada PT Ryan Muslim. Kita masuk kepada modul penjualan atau sales, terus customer payment atau pembayaran piutang. Kita klik new. Ini akunnya bank, darinya kita isi Ryan Muslim. Tanggalnya kita ubah 5/1/2019 adalah pelunasan faktur. Jadikan pelunasan faktur invoice nomor 1
invoice nomor 2, pelunasan faktur invoice nomor 2, karena di sini diskonnya terisi otomatis ya. Lalu jangan lupa klik sebesar. Sudah sama ya, Rp2.940.000. Jadi kita rekam. Kita masuk kepada transaksi keempat, pembayaran. Pembayaran hutang tanggal 7 Januari, PT Mutiara Muslim sebesar 5 juta. Kita masuk kepada modul purchasing atau pembayaran utang. Kita klik new. Di sini akunnya kita bank ya. Ini diisi PT Mutiara Muslim. Tanggalnya kita ubah 7 Januari. Pembayaran hutang. Pembayaran utang sini sebesar 5 juta ya, klik kedua kali. Jangan lupa klik sebesarnya. Setelah itu kita rekam. Ya, mari kita lanjutkan untuk transaksi kelima, yaitu penerimaan pendapatan bunga dari Bank BCA sebesar 1.110.000 dikenakan PP pasal 4 ayat 2. Maka kita masuk kepada modul kas dan bank, klik case receipt atau kas masuk, kita klik new. Sini akunnya Bank BCA ya, diterima dari Bank BCA. Karena sini saya sudah membuatnya, tinggal klik saja ya nanti. Jika belum, kita bisa klik new. Bank BCA. Kita ganti tanggalnya, tanggal 8 Januari 2019. Kodenya adalah pendapatan bunga kita ganti nomor dulu, pendapatan bunga dari Bank BCA 1.110.000. Dan tadi dikenakan PPh, jadi kita dari beban PPh pasal 2. Pendapatan bunga bank ya dikenakan PPh pasal 2 sebesar 20%, jadi 1.110.000 dikali 20% sama dengan 222.000. Jangan lupa klik sebesarnya, lalu kita rekam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Dwi Fitriani dari kelompok 5 akan meneruskan kasus PT Abadi Jaya dari transaksi 6 sampai dengan transaksi 10. Langsung transaksi 6 yaitu penjualan barang secara kredit. Langsung kita buka aplikasi Zahir, ke menu penjualan, lalu invoice penjualan, klik baru, kita masukkan nama pelanggannya itu PT
Rayaan Muslim tanggal 11 Januari 2019. PT Rayaan Muslim, klik OK. Tanggalnya disesuaikan 11 Januari 2019. Lalu nama barangnya yaitu gamis putih XL 5 dengan harga 200.000 dan dikenakan pajak. Gamis putih XL yang dikirim yaitu 5 dengan harga 200.000 dan dikenakan pajak. Kita aktifkan pajak VAT. Klik OK. Lalu jilbab putih 5 seharga 50.000 dan dikenakan pajak. Jilbab putih 5 50.000 dan dikenakan pajak. Kita aktifkan pajaknya VAT. Oke. Lalu di sini ada terminnya dan ada marketingnya. Kita masukkan, sesuaikan tanggal pengirimannya yaitu 11 Januari 2019. Terminnya itu hari diskon 10, tanggal hari jatuh tempo 30 dan diskon awal 2%. Kita tambahkan salesman-nya yaitu Ahdan. Masukkan employee 01 Ahdan. Bagian marketing. Lalu klik rekam. Ya. Lalu pilih Ahdan. Lalu di sini ada biaya pengantaran 100.000 dan uang mukanya 500.000. Klik di biaya lain-lain, masukkan 100.000. Lalu di uang muka pembayaran, klik panah biru, klik set akun manual dan masukkan 500.000. Lalu klik OK. Maka saldo terhutangnya itu 975.000. Lalu klik rekam, batal, dan tutup. Yuk, transaksi 6 yaitu ada biaya bensin, parkir, dan tol. Kita ke menu kas dan bank, kas keluar, klik baru. Karena 100.000 maka kita akan menggunakan kas kecil. Penerimanya yaitu Ahdan. Klik OK. Dan klik OK. Tanggalnya 12 Januari 2019. Januari 2019. Kodenya itu beban kita ganti beban listrik menjadi beban air menjadi beban bensin, parkir, dan tol. Lalu klik rekam dan kita pilih OK. Harganya itu 100.000. Lalu diklik sebesar dan klik rekam, batal, dan tutup. Lanjut transaksi 8 yaitu pendapatan jasa servis. Kita masuk ke aplikasi selanjutnya, kita ke menu penjualan, invoice penjualan, klik baru. Nama pelanggannya yaitu PT Salsabila. Tambahkan Salsabila Muslim. Oke. Lalu karena di sini kas dan jasa, maka di sini kita klik jasa dan tunainya. Tanggalnya yaitu 13 Januari 2019. 13/01/2019. Deskripsi pesanannya jasa konveksi. Kodenya kita cari penjualan, kita edit menjadi, klik OK. Pendapatan jasa konveksi. Lalu klik rekam dan klik OK. Yang dikirim yaitu 100 dengan harga 50.000 dan dikenakan pajak. 100 dengan harga 50.000 dan dikenakan pajak.
value edit text, lalu sesuaikan tanggal pengirimannya 13/01/2019. Salesman-nya yaitu Rahmat, kita tambah Rahmat. Klik rekam ya, lalu kita pilih Rahmat. Oke. Lalu di sini tidak ada biaya lain, saldonya menjadi 5.500.000. Kita klik rekam, batal, dan tutup. Lanjut transaksi 9 yaitu penambahan modal dari pemilik. Kita ke aplikasi Zahir, pilih kas dan bank, pilih kas masuk, klik baru, yaitu 100 kita menggunakan dari Bank BCA dan dari Ibu Endah. Kita buat baru, pilih other. Ibu Endah, pemilik, klik rekam ya, pilih Ibu Endah, klik OK. Tanggalnya yaitu 14 Januari 2019. Pada akunnya pilih modal di store, klik OK, lalu 100 juta. Klik sebesar, lalu klik rekam, batal, dan tutup. Lanjut transaksi 10 yaitu pembelian inventory. Kita masuk ke menu pembelian, invoice pembelian, klik baru. Nama pemasoknya itu PT Mutiara Muslim. Klik OK. Tanggalnya 15 Januari 2019. Nah, di sini kita hilangkan jasanya. Barangnya itu gamis masing-masing 10 pieces dengan harga 100.000 dan dikenakan pajak. Gamis 10. Kita aktifkan value edit text, lalu ulangi kode yang lain, gamis putih L 10, aktifkan pajaknya. Oke, gamis putih M, klik OK, 10, aktifkan pajaknya, klik OK. Lalu di sini ada terminnya, kita sesuaikan tanggal pengirimannya 15 Januari 2019, harga diskon 10, harga jatuh tempo 30, dan ada diskon awal 2%. Lalu klik OK. Sini tidak ada salesman-nya dan ada biaya pengiriman 50.000. Kita klik di biaya-biaya lain 50.000. Maka saldo terhutangnya menjadi 3.350.000. Lalu kita klik rekam, batal, dan tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlila dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus pada PT Abadi Jaya dari transaksi 11 sampai 16. Langsung saja kita ke soal. Nomor 11, pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Pada tanggal 18 Januari dibayar hutang kepada Salma Muslim sebesar 5 juta melalui giro dengan nomor gironya BG 123456 dengan rincian sebagai berikut. Tanggal jatuh tempo 22 Januari 2019. Kita ke Zahir, kita ke pembelian, pembayaran hutang usaha. Kita pilih baru. Akun kasnya Bank BCA, penerimanya di sini adalah Salma Muslim. Oke.
Lalu di sini tanggalnya 18 Januari 2019. Invoice-nya kita pilih invoice 02, oke. Lalu kita pilih sebesar dan kita cek lagi di soalnya. Di sini kita checklist giro. Lalu kita pilih rekam. Kita masukkan nomor gironya BG 123456. Tanggal jatuh temponya 22 Januari 2019. Oke. Lalu kita pilih iya. Lalu kita batal. Lalu tutup. Kita ke transaksi nomor 12, pendapatan jasa servis dan barang. Di sini kita ke aplikasi Zahir, kita ke data-data, data produk, kita add data. Lalu kita pilih di sini kode barangnya, kita masukkan JK, deskripsinya jasa konveksi. Lalu kelompok barangnya kita pilih produk 3 aja. Lalu pada kode akun dan HPP kita unchecklist disimpan dan dibeli, kita cukup checklist dijual saja. Terus di sini akunnya kita ganti menjadi pendapatan jasa konveksi. Oke, di sini juga sudah sesuai pendapatan jasa konveksi. Lalu kita pilih rekam, tutup. Kemudian kita ke penjualan, invoice penjualan, kita baru. Di sini kita masukkan nama pelanggannya adalah Ryan Muslim. Ryan Muslim, oke. Kita masukkan tanggal fakturnya 20 Januari 2019. Lalu kita unchecklist jasa. Di sini pembayarannya tunai, maka di sini tunainya tetap kita checklist. Kita masukkan nomor barangnya. Yang pertama itu ada jasa konveksi. Dikirim 10, harganya 50.000, ada value add tax. Kirimnya 10, harganya 50.000. Kita pilih value add tax. Oke. Kemudian berikutnya kita masukkan barang yang kedua, yaitu gamis putih XL G001. Oke, dikirimnya 2, harganya 200.000. Lalu value add tax. Oke. Kemudian tanggal pengiriman sesuaikan dengan tanggal faktur, yaitu 20 Januari 2019. Di sini marketingnya Ahdan. Salesman-nya kita pilih Ahdan. Oke. Lalu biaya di sini hanya pajak dan total setelah pajak. Totalnya 990.000. Sudah sesuai. Jika sudah, kita pilih rekam. Lalu batal.
Kemudian ke transaksi nomor 13, pencairan giro keluar. Tanggal 22 Januari ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2019 kepada Salma Muslim. Kita ke aplikasi Zahir. Ini kita tutup, kita pilih kas dan bank, kita pilih giro keluar. Kemudian kita pilih giro yang akan dicairkan miliknya Salma Muslim sebesar 500.000. Transaksi tanggal 18 Januari 2019. Kita pilih giro cair. Oke. Lalu kita pilih rekam. Lalu batal. Di sini gironya sudah dicairkan, lalu kita tutup. Kita ke transaksi berikutnya nomor 14. Penyesuaian barang rusak. Tanggal 26 Januari ditemukan 2 jilbab putih rusak, dialokasikan ke kerusakan dan kegagalan material. Langsung saja kita ke aplikasi Zahir, kita ke persediaan, pemakaian atau penyesuaian barang. Kita pilih baru. Kita masukkan tanggalnya 26 Januari 2019. Penyesuaian barang rusak. Lalu kode barangnya kita masukkan di sini, yang rusak kodenya J001 sebanyak 2. Oke, kita masukkan jumlahnya 2. Gunakan minus 2. Lalu akunnya kita alokasikan ke kerusakan dan kegagalan material. Di sini kita cari akunnya. Potongan pembelian kita edit saja. Oke. Di sini klasifikasinya masuk ke beban atas pendapatan. Di sini kita ganti menjadi kerusakan dan kegagalan material. Sudah sesuai. Lalu kita pilih rekam. Oke. Jika sudah sesuai semuanya, kita pilih rekam. Batal. Lalu tutup. Kemudian ke transaksi 15, alokasi sewa per bulan. Pembebanan biaya sewa kantor sebesar 2 juta untuk bulan Januari 2019 yang telah dibayar pada 1 Januari 2018 untuk 12 bulan kepada Properti Jaya. Alokasi sewa per bulan. Kita ke buku besar, jurnal transaksi jurnal umum, kita pilih baru. Di sini kita masukkan tanggalnya 28 Januari 2019. 28 Januari 2019. Di sini kita ganti keterangannya menjadi alokasi sewa per bulan. Lalu kodenya kita pilih beban sewa kantor. Oke, kita masukkan di sini sebesar 2 juta. Lalu di bawahnya kita pilih sewa dibayar di muka. Kita cari akunnya. Sewa dibayar di muka, oke. Oke. Jika sudah sesuai, kita pilih rekam. Batal. Tutup. Kemudian ke transaksi berikutnya, nomor 16, yaitu tutup buku bulan Januari 2019. Nah, sebelum tutup buku kita bisa melihat laporan neraca standar maupun laba rugi standar dengan cara klik ke laporan lalu klik 2 kali ya. Kemudian kita pilih bulannya Januari tahunnya 2019, oke. Nah, di sini adalah neraca PT Abadi Jaya.
Lalu jika ingin melihat laporan laba rugi standarnya, kita bisa ke laporan, klik laba rugi standarnya 2 kali, pilih bulannya Januari, tahunnya 2019, lalu kita pilih OK. Nah, di sini adalah laporan laba rugi milik Abadi Jaya. Nah, untuk proses tutup buku, kita bisa pilih tutup buku, lalu tutup buku akhir bulan. Kita pilih OK. Ya. Kita unchecklist revaluasi valuta asing karena kita tidak perlu, lalu kita pilih proses. Lalu kita pilih OK. Ya. Di sini sedang proses penghitungan saldo akhirnya. Lalu OK. Pastikan tidak ada user lain, ya. Kita pilih OK. Nah, untuk mengeceknya kita bisa pilih di sini informasi data. Nah, di sini periode aktifnya sudah Februari 2019, artinya kita sudah melakukan proses tutup buku. Seperti itu. Jika kita ingin kembali ke yang bulan Januari, kita bisa ke setup informasi perusahaan. Lalu nah, seperti itu ya, teman-teman. Terima kasih.